Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah pisahnya, Dok. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi nikmat dan rahmatnya untuk bisa bertemu dengan baik seperti ini. Jangan lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang ada di sana. Di sini saya akan menceritakan satu kisah Nabi yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan seorang nabi termasyhur di antara nabi-nabi lainnya. Nabi Zakaria sendiri merupakan turunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan kelak keturunannya akan menjadi nabi juga yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Ya, keturunan keturunan Nabi Zakaria sendiri nanti akan menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Di sini terdapat beberapa kisah tentang Nabi Zakaria dan salah satunya yaitu Nabi Zakaria baru memiliki keturunan ketika beliau berumur 100 tahun. Beliau sendiri menikah di umur 30 tahun dan istrinya menikah di umur 20 tahun. Di 10 tahun pernikahan awalnya mereka belum dikaruniai anak dan Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah dan doanya pun dicantumkan di Quran surah Ali Imran ayat 38 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau anak yang baik, sesungguhnya Engkau merupakan pendengar doa. Hingga di umur yang ke-100 Nabi Zakaria pun senantiasa sabar menunggu kelahiran anaknya dan diberikan keturunan, dan di umur 100 tahunnya ia baru diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lainnya di mana Nabi Zakaria merupakan pelindung dan pengasuh dari Maryam yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Maryam sendiri merupakan ipar dari Nabi Zakaria, dan ketika suatu masa ibunda dari Maryam ini hamil dan melahirkan seorang anak yang kelak diberi nama Maryam. Sayangnya ayah dari Maryam ini yang bernama Ali Imran meninggal dalam usia muda, sehingga Maryam pun tidak memiliki sesosok ayah. Orang-orang pun berebut untuk mengasuh Maryam, apalagi orang-orang dari kaum Bani Israel. Mereka ingin mendapatkan kehormatan untuk menjadi pengasuh dari Maryam. Dan untuk agar adil gitu mereka pun membuat suatu kesepakatan di mana mereka akan mengundi siapa yang akan menjadi pengasuh dari Maryam ini. Tuh, nama-namanya tuh ditulis, nama-nama yang akan menjadi pengasuh ditulis, lalu dimasukkan ke dalam suatu wadah. Nah, jadi sistemnya tuh nama-namanya ditulis, masukkan ke wadah, diambil namanya, keluar itu. Nah, ketika sistem pengundian sedang dilakukan, keluarlah nama yaitu Zakaria. Lalu karena orang-orang Bani Israel itu belum puas gitu diulang lagi gitu. Pengundiannya diulang lagi, keluar lagi namanya Zakaria. Terus diulang lagi, keluar lagi, diulang lagi, keluar lagi nama Zakaria. Hingga akhirnya pun mereka pun bosan dan berpasrah saja bahwa Maryam diserahkan kepada Zakaria. Nabi Zakaria mengasuh Maryam seperti anaknya sendiri. Ia begitu sayang kepada Maryam sehingga Zakaria pun membuatkan suatu tempat khusus di Baitul Maqdis untuk Maryam beribadah. Ada kisah lainnya juga di mana Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu meninggal. Pada zaman Nabi Yahya ada seorang raja yang dimana dia itu ingin menikahi ponakannya. Nah, ketika masa itu Nabi Yahya itu tidak memperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran kitab Taurat, syariatnya tidak sesuai gitu. Karena si raja ini udah kebelet gitu pengen nikah sama ponakannya, itu jadinya dendam sama Nabi Yahya. Nah, terus ada nih wanita, dia tuh ngehasut si raja itu untuk membawakan kepala Nabi Yahya. Karena si
raja ini udah dendam gitu ya, udah dendam ke Nabi Yahya karena serba dilarang gitu ya, apa Anda gitu. Serba dilarang, ia pun mengutus seseorang untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Nah, ceritanya Nabi Yahya ini udah meninggal gitu ya. Nah, setelah mendengar bahwa anaknya telah meninggal, Nabi Zakaria pun langsung melarikan diri karena ia mengetahui bahwa ia akan menjadi target selanjutnya dari sang raja. Mendengar Nabi Zakaria telah melarikan diri, para pasukan raja pun langsung mengejar gitu ke Nabi Zakaria itu. Ketika di suatu tempat yang banyak pohonnya, salah satu pohon berkata kepada Nabi Zakaria, "Wahai Nabi Allah, mendekatlah kepadaku." Lalu Nabi Zakaria pun mendekat ke pohon tersebut dan pohon tersebut pun terbuka, yang dimana pohon tersebut bisa dimasuki oleh Nabi Zakaria untuk bersembunyi. Sayangnya persembunyian Nabi Zakaria ini ditonton sama iblis nih, ditonton ke iblis disidik-sidik. Oh, ya Nabi Zakaria kenyumput ya di dia. Lalu si iblis pun melihat nih ada pasukan dari raja yang ingin mencari Nabi Zakaria. Nah, lalu si iblis pun langsung menyamar dan memberitahu keberadaan Nabi Zakaria dan menunjukkan pohonnya. Misalnya saya juga kia gitunya. Ampun ya bade ya mana meninggal Zakaria. Oh, terima abi teh meninggal di palu itu di pohonan itu. Atuh ada termasuk akal atuh maknya aya jelema aya jalmi kitunya di dalam pohon. Bisa wae abi ge aya ya pakaiana nu dianggo ku Nabi Zakaria. Oh, kitu atunya ngomongin atuh nuhun. Nah, kitu tah misalna teh. Nah, ketika pohon tersebut didatangi oleh para pasukan raja itu, digergaji tah pohonnya teh sehingga mengeluarkan darah dan bisa dipastikan bahwa Nabi Zakaria itu meninggal. Nah, ada satu pendapat juga yang tidak menerima nih, menyangkal bahwa Nabi Zakaria itu meninggal di pohon. Yang pendapat ini mengatakan bahwa di pohon tersebut yang meninggal bukan Nabi Zakaria, tetapi Sya'ah atau Isaiah. Sedangkan Nabi Zakaria sendiri meninggal dalam keadaan wajar, bukan seperti yang meninggalnya tragis gitu ya. Tapi wallahu alam betulnya abi mah tak apalah naon. Ya, bener kok. Abi mah tak apalah naon gitunya ada meninggal gitu abi ge. Nah, dari kisah Nabi Zakaria ini kita bisa diajarkan bahwa kita harus bersabar dalam kehidupan yang kita jalani. Bayangkan berpuluh-puluh tahun gak punya anak tuh sampai 100 tahun baru punya anak, di umur 100 tahun baru punya anak, itu kebayang sabarnya luar biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa meneladani sifat dari Nabi Zakaria ini. Oke, terima kasih terima kasih atas perhatian kalian. Maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan kisah Isra Mi'raj dari Wawan. Wawan, selanjutnya ayo mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazina asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memerintahkan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di SMP, tepatnya di awalan ketiga ini. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Wawan Darmawan dari kelas 9C dan hari ini izinkan saya dalam kesempatan ini untuk berceramah singkat mengenai peristiwa Isra Mi'raj.
Jadi singkatnya Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj ialah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada malam hari di Mekah, Rasulullah didatangi oleh Jibril. Wahai Rasulullah, engkau diperintahkan untuk bertemu dengan Sang Pencipta Allah. Lalu Rasulullah pun menyetujui permintaan tersebut. Saat hendak ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba Jibril menyediakan sebuah kendaraan, yakni burak. Konon katanya burak ini memiliki kecepatan yang sebanding dengan cahaya. Ya, wow, lengkap. Terus sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah disuruh untuk melakukan melakukan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat, setelah sholat, Rasulullah pun melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Tetapi sebelum menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah pun harus melewati beberapa tingkat langit. Ada 7. Seluruh penjaga langit bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, dengan siapa engkau?" Lalu Jibril menjawab, "Muhammad." Seketika seluruh penjaga langit tersebut membukakan pintu langitnya. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, di langit terakhir, Rasulullah bertemu dengan bapa dari para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati beberapa tingkat langit, akhirnya Rasulullah pun dinaikkan ke Sidratul Muntaha oleh Jibril. Di sana Rasulullah bertemu dan berbicara langsung dengan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan 50 waktu sholat kepada umatnya. Saat hendak turun, Rasulullah ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai sahabatku, apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Aku Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan 50 waktu sholat kepada umatku." Lalu Nabi Musa menyarankan, "Kembalilah Rasulullah, aku yakin umatmu tidak akan sanggup." Lalu kembalilah Rasulullah menghadap ke Allah untuk mendapatkan keringanan. Lalu puncaknya akhirnya sholat itu menjadi 5 waktu dalam setiap harinya. Setelah beberapa kali Rasulullah menghadap kepada Allah gitu. Lalu setelah peristiwa tersebut, orang-orang kafir di Makkah mengetahui. Lalu orang-orang kafir tersebut tidak mempercayai peristiwa tersebut, seakan-akan mengatakan bahwa Muhammad itu hanya imajinasi saja. Ya memang betul, secara logika, secara akal pikiran mungkin peristiwa itu tidak dapat terpikirkan, tetapi dengan kekuasaan Allah semua akan terjadi. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Agung. Tidak ada yang lebih kuasa selain Allah. Jika Allah menghendaki, maka jadilah apa yang dikehendakinya. Kun fayakun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum penutup, saya membacakan sebuah pantun dulu. Kalian cukup bilang cukup. Siap? Siap tuh? Siap ya. Kalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, hendak mana obat dicari. Oleh karena itu, mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.